Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali aktivitas kita pada malam ini, yaitu aktivitas tatap maya terakhir yang ke-19. Mari kita mulai dengan doa. Untuk kali ini kami mohon kesediaan memimpin doa Kak Fuad Centang. Pada Kak Fuad, silakan. Baiklah kakak-kakak semuanya, mengawali pertemuan terakhir kita, semoga ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan pertama sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing, dan supaya nama PJOK juga semakin harum, ya, tidak dipandang jelek juga. Untuk itu supaya ilmunya bermanfaat, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada kakak fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Fuad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, ya kita masih dapat hadir bersama-sama di ruang virtual yang ke-19 kali ini, untuk kali terakhir kita di tatap maya PKG ini kakak. Dengan materi refleksi bukti karya yang sudah sebagian diupload oleh kakak-kakak. Kalau saya lihat itu kakak ada baru separuh yang sudah mengirimkan tugasnya, baru satu yang sudah valid, yang lain masih ada butuh perbaikan. Ada juga yang perbaikannya masih belum dicek-cek tuh. Ada boleh dilihat yang ini sambil dilihat kak, di LMS-nya di bagian bukti karyanya, agar secara berkala untuk cek status-status yang ada di tampilan bukti karyanya, karena umpan balik hanya saya lakukan di sana. Sekali lagi baru satu orang yang dinyatakan valid, tinggal menunggu waktu terbit. Tapi biasanya kalau RPP atau modul ini terbitnya sebentar, tidak sama dengan video, agak lama dia terbitnya. Kalau RPP modul ini terbitnya sebentar. Sekarang sedang proses, mungkin saya bisa lihat juga nanti. Kemudian kakak, untuk yang sudah mengirimkan tugas bukti karya ini, dari semua yang mengirim tugas masih satu model tugas, yaitu dalam bentuk RPP atau modul. Itu tidak jadi masalah, itu pilihan kakak-kakak sendiri, terserah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kakak-kakak copy paste dari Google atau dari mana, nah itu yang akan jadi masalahnya nanti di kemudian hari. Kemudian kakak bisa bikin bukti karya kakak ini dengan seindah mungkin, semenarik mungkin, karena akan dilihat oleh semua orang, karena terupload secara otomatis di PMM apabila sudah divalidasi oleh fasilitator. Untuk kita baru satu orang yang sudah saya validasi, tinggal menunggu terbit di PMM. Silakan cek secara berkala, nanti apabila sudah terbit di PMM, silakan ambil linknya, masukkan ke LMS, karena ada di LMS di BK3 itu unggah berbagi bukti karya tuh. Coba saya cek dulu.
berbagi bukti karya. Berbagi. Ya, di BK3 berbagi bukti karya. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah terupload bukti karyanya di PMM, silakan kirimkan linknya ke berbagi bukti karya ini Kak. Karena di situ akan dilihat oleh kakak-kakak yang lainnya. Akan dikomentari oleh kakak-kakak yang lainnya yang ada di kelas ini. Kakak-kakak untuk ngupload ke PMM itu untuk diseminasi ini bukan peserta yang upload di PMM. Kalau kami dulu peserta yang uploadkan ke PMM. Jadi untuk sekarang ini diseminasi ini ketika bukti karya sudah divalidasi oleh fasilitator, otomatis langsung terupload di PMM gitu. Jadi kakak-kakak tidak perlu upload secara mandiri di PMM, tinggal cek saja, ditunggu saja. Ketika sudah masuk, sudah masuk ke sudah terupload di PMM, maka tugas kakak selanjutnya untuk mengisi LMS, tugas LMS di BK3 membagikan bukti karya kakak ke BK3 LMS tuh. BK3 berbagi bukti karya agar kakak-kakak lainnya semua 14 orang ini bisa melihat hasil kerja kakak, bisa dikomen, bisa dikomentari dan segala macamnya. Baik kakak, kita masuk pada refleksi bukti karya yang sudah kakak kerjakan. Mungkin ada kakak-kakak yang mau merefleksikan bukti karya yang sudah dikerjakan, kami persilahkan. Siapa kira-kira yang pertama kak? Yang mau merefleksikan? Yang baru mengumpulkan bukti karya baru 6 orang. Silakan yang ingin berefleksi. Untuk sesi yang pertama ini silakan kakak. Siapa kira-kira? Kak Aryan dulu mungkin. Baik kakak, saya akan refleksikan di karya saya kak. Di situ saya mengambil modul ajar di kelas 4. Kemarin sudah saya lihat kak, statusnya masih perbaikan kak. Jadi yang saya bingung itu kak, materi yang saya berikan itu kan lompat jauh kak. Lompat jauh itu matanya cuma 1. Kemudian yang peserta didik itu kan ada sekitar 13 orang kak. Jadi kan dalam kegiatan tersebut kak, anak itu nanti kan berlatih dulu kak. Berlatih dia melakukan tolakan. Terus ada saatnya ketika gerak melayang di udara, terus baru dia mendarat kan kak. Jadi tak berkelompok kak. Mungkin karena posisinya matrasnya cuma 1, otomatis teman-teman yang lain itu saya kasih kak, belangko penilaian. Dia menilai teman yang telah melakukannya. Mungkin dari posisi di saat dia melakukan tolakan, kakinya benar atau salah kak. Kemudian si tubuhnya ketika melayang, terus mendaratnya bagaimana kak. Soalnya kalau berkelompok dengan sarana yang terbatas kak, menurut saya kurang maksimal kak. Makanya saya cobalah satu persatu anak-anak ini melakukannya. Ya saya bingung juga kak, kak, yang choice sama kak, owner tuh kak, itu yang belum saya udah tangkap kak. Cuma tadi
coba baca-baca juga di Google Kak tentang voice choice dengan owner. Cuma itu berlaku untuk yang berkelompok. Untuk kegiatannya sifatnya kelompok ya Kak, misal permainan gitu. Sedangkan yang saya punya ini lompat jauh nih Kak, yang saya bahas tuh. Sama dengan yang kemarin buat Las Maria tuh tentang lari itu Kak. Lari itu kan mungkin yang bisa dilakukan 2 orang pertama dulu kan, berikutnya untuk 2 orang lagi berikutnya. Jadi teman-teman lain ini pasti ada saatnya dia menunggu giliran Kak. Jadi kan ada teman yang menilai Kak sambil dia menunggu giliran itu Kak. Jadi menurut saya itu Kak, saya bingung juga kan mana letak voice-nya benar tuh Kak. Gitu ya, saja. oke, baik. Oke, baik Kak Rian. Kakak sekalian, materi Kak Rian ini adalah lompat jauh. Jadi yang disampaikan oleh Kak Rian ini intinya gini, materi Kak Rian kan bukan materi permainan. Bukan materi permainan kan, lompat jauh, lari sprint itu kan bukan materi permainan. Jadi bagaimana kira-kira mau menerapkan diferensiasi? Di sana sudah terapkan voice, choice, ownership gitu kan. Bagaimana caranya, sementara ini bukan permainan, bukan olahraga permainan gitu. Sifatnya apalagi sarananya kurang misalkan. Bak lompatnya cuma 1 gitu kan. Nah, bagaimana cara berkelompoknya gitu. Nah, itu yang ditanyakan oleh Kak Rian. Dari bukti karya yang Kak Rian kerjakan itu ada 5 yang saya tangkap untuk direvisi. Yang pertama itu minta maaf Kakak, saya mungkin cukup detail ini Kak, cukup detail Kak saya ngecek tugas-tugas Kakak ini, karena saya berharap yang Kakak tampilkan di PMM itu, yang muncul di PMM itu betul-betul karya yang siap tempur gitu Kak. Nah, jadi bahan yang terbaik untuk bisa dicontoh oleh semua orang gitu. Nah, makanya saya hal-hal sekecil apapun akan saya cek bila hal itu memang nampak di mata saya gitu. Seperti Kak Rian, ada 5 yang saya minta perlu perbaikan. Kalau izinkan saya sampaikan Kak Rian. Yang pertama, kepala sekolahnya dituliskan di lembar pernyataannya Kak. Jadi hanya namanya saja. Orang kan tidak tahu namanya nama siapa nih. Nama guru kah, nama siapakah? Dijelaskan dengan terteranya nama kepala sekolah di sana. Kemudian yang kedua, cap yang digunakan itu masih cap model lama, karena cap untuk aturan baru sekarang cap sudah model baru. Jadi karena tanggal Kak, cap yang dimaksud cap yang kayak mana nih Kak? Soalnya sekolah kami Kak yang ada cap itu, itulah model cap yang dipakai Kak untuk pemberkasan surat menyurat lah Kak. Gitu, kan? Kalau cap yang terbaru ini Kak, yang ada lambang kabupatennya Kak. Yang lambang kabupatennya. Kami itulah Kak yang dipakai cap. Itu. Ya, itulah itu makanya saya sampaikan ke Kak Fandi kemarin di umpan balik Kak Fandi, kalau memang di sekolah belum ada, boleh dikonfirmasi saja. Istilahnya tidak kaku Kak. Boleh saja kalau memang sekolah tidak atau belum punya gitu Kak. Jadi tak ada masalah. Konfirmasi saja. Gitu Kak Rian. Iya Kak. Kak, saya pikir tadi cap yang kayak mana kan Kak. Jadi saya bingung juga kan. Ya. Karena cap sekarang kan sudah model baru Kak. Ada lambang logo daerahnya, logo pemerintah daerahnya di tengah itu kan. Soalnya selama saya Kak mengajar Kak, yang mungkin yang berubah mungkin nama sekolahnya. Kalau dulu kan SD Negeri 4 Sungai Pakeng, paling Bukit Batu, kecamatan aja kan. Ya Kak Rian, gitu Kak Rian. Jadi saya khawatirnya nanti kan tertanggal RPP-nya tanggal November sekian gitu kan. Tapi capnya bukan cap yang aturan sekarang gitu. Itu jadi takut. Jadi biar sesuai, nah, makanya saya sampaikan gitu Kak Rian. Tapi kalau memang sekolah belum ada, itu tak ada masalah ya. Upload ulang aja. Iya Kak.
Oke, kemudian yang nomor 3, kegiatan pemanasan dan pendinginannya belum tertera posisinya di mana Kak Rian? Apakah di pendahuluan, di inti, atau penutup, itu disampaikan di sana Kak, dijelaskan pemanasan, pendinginan, dan ya pemanasan pendinginan. Karena gini Kak Rian, ibaratnya RPP kita nih Kak Rian, kalau seandainya kita, ini ibarat, kalau seandainya kita tidak datang, orang lain yang kita tugaskan untuk mengajar PJOK ini berpedoman pada RPP kita ini lah Kak. Jadi kalau dia baca RPP ini, dia bisa melakukan apa yang kita minta ini sesuai RPP. Itulah maksud RPP. Jadi RPP itu memang dibuat dalam sedetail mungkin sampai orang lain yang bukan PJOK pun paham untuk melaksanakan tugas itu Kak. Itulah saking detailnya kita membuat apa namanya RPP ini. Kak, Kemudian nomor 4-nya, kegiatan inti Kakak ini belum menggambarkan voice, choice, dan ownership serta diferensiasi. Kemudian yang terakhir, hashtagnya, simpelnya sebenarnya ada, saya minta spasinya saja. Spasi halo Kak. Ya. Ini Kak, mau masalah apa tadi Kak? Untuk pemanasan Kak, yang tadi yang sudah saya cantumkan Kak, ada kegiatan inti, ada siswa melakukan. Jadi maksudnya tuh di kegiatan mau tuh di pendahuluan. Di pendahuluan itu di dalam kelas Kak. Teori dulu. Setelah dia teori, nanti ada saat dia ke lapangan Kak. Jadi ke lapangan tuh itulah bagian dari kegiatan inti Kak. Saya masukkan pemanasannya di kegiatan inti. Jadi Kak, dia di kelas dulu kan, pendahuluannya kan belajar dulu Kak, teori kan Kak. Nanti setelah dia membahas teori, nanti langsung prakteknya di lapangan deh Kak. Jadi saya masukkan kegiatan pemanasan itu di kegiatan inti Kak. Halo Kak. Suara Baik, Kak Rian, Kak. saya paham maksud Kak Rian. Kak Rian boleh matikan sebentar Kak Rian, mic-nya Kak Rian. Ya, saya paham maksud Kak Rian, karena teman lain juga sama seperti yang Kak Rian lakukan. Kak Rian membuat itu sesuai urutannya gitu kan, urutan di kelasnya, pendahuluan, nanti di kelas itu juga ada diskusi itu kan inti, diskusi, tanya jawab dan segala macam itu kan inti. Jadi kembali ke lapangan kan pemanasan dulu, pemanasan itu kan harusnya kan di pendahuluan. Tapi diurutkan, makanya masuk di pemanasan itu jadi di kegiatan inti, itu yang dilakukan oleh Kak Rian. Nah, sekarang gini Kak Rian, sekarang kita tidak lakukan urutan gitu Kak Rian. Sekarang gini, inti dari kegiatan proses pembelajaran itu apa? Apakah pemanasan itu adalah kegiatan inti dalam pembelajaran? Kan tidak. Apakah pembelajaran itu intinya di pemanasan itu inti dari pembelajaran? Kan tidak Kak. Ya kan? Itu kan pra pembelajaran. Nah, makanya kegiatan pemanasan itu dilakukan di awal. Walaupun urutannya benar, Kakak di kelas pendahuluan, menyampaikan tujuan, alur capaiannya segala macam, itu kan asesmennya, kemudian lanjut dengan diskusi, tanya jawab segala macam, presentasi. Kan itu udah bergabung tuh antara pendahuluan dengan kegiatan inti. Kemudian Kakak pergi ke lapangan, pemanasan dulu ini kan pendahuluan. Nah, tetap di RPP-nya pendahuluan ini masuknya ke pendahuluan Kak, ke bagian pendahuluan, tetap masuk di pendahuluan. Walaupun urutannya dia masuk di urutan kegiatan inti dalam praktek gitu Kak. Tapi di dalam RPP rencana pembelajaran tetap urutannya di bagian pendahuluan. Gitu Kak Rian. Kalau masalah pemanasan. Jadi Kak, kalau misalnya RPP itu dia kegiatannya cuma praktek aja Wak, 2 jam tuh tak masalah tuh Kak. Kalau 2 jamnya. Jadi dia teori tidak ada di dalam kelas gitu. Kak Rian, kita ini kan PJOK ini dominannya memang praktek. Dominan kita memang praktek. Artinya gini Kak Rian, kalau kita langsung praktek di lapangan, bukan berarti di lapangan itu tidak ada teori Kak Rian. Apa yang kita sampaikan, konten yang kita sampaikan teori itu. Setiap yang kita sampaikan di lapangan itu konten materi itu kan teori. Jadi teori itu bukan hanya duduk di bangku, melihat infokus, tidak hanya itu. Di lapangan kita juga teori. Penyampaian konten itu teori.
Kakak bisa kalau gantikan ini fokus dengan gambar misalkan. Kakak print gambar, kakak bawa ke lapangan, semua anak mau menyaksikan. Atau dengan kartu tugas. Nah, itu kan teori juga, dengan kartu tugas. Kartu tugas dikasihkan ke anak-anak untuk melakukan. Ya, Kak, paham Kak. Terus Kak, untuk hashtag itu Kak, itu kan ada garis ada pagar kan, ada tagar kan, tagar PKG PJOK itu kan tak dispasi itu Kak. Awak tengok di yang LMS yang Kak awak foto kemarin tuh, memang tak ada spasinya Kak. Semua huruf tuh tak ada spasinya, jadi bersambung-sambung loh. Makanya saya tiru aja itu Kak. Hurufnya memang tidak spasi ke Aryan, cuma antar tagar di spasi. Di spasi antar tagarnya di spasi, bukan tulisan itu yang dispasikan. Guru belajar itu sambung tidak spasi, tapi antar tagar yang dispasi. Antara tagar satu dengan tagar dua itu dispasi. Maksudnya di enter gitu? Bukan dispasi ya. Oke, baik. Kemudian Kak Riyad, masalah yang tadi bagaimana cara menerapkan ownership, voice, choice, diferensiasi dalam pembelajaran lompat jauh. Coba kakak bisa memberikan apa namanya nih, pemahaman mungkin. Saya serahkan ke kakak dulu nih. Silakan. Bagaimana cara menerapkan voice, choice, ownership, dan bagaimana cara berdiferensiasi dalam proses pembelajaran lompat jauh. Yang kita tahu pembelajaran lompat jauh ini bukan kategori olahraga permainan. Bagaimana cara menerapkannya? Silahkan kakak. Ada yang bisa ngasih pandangan mungkin? Voice, choice, ownership, suara, apa yang diinginkan peserta didik itu maksudnya dalam pembelajaran. Apakah kita sudah menggambarkan itu dalam kegiatan inti, Kak? Kita memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk memberikan kesempatan untuk dia memilih seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan oleh dia nanti di lapangan. Asesmen seperti apa yang dia mau nanti, sepertinya itu. Choice, pendapat dia kan masing-masing berbeda nih. 13 anak, 13 pula pendapat. Nah, kita beri dia choice pilihan. Bagaimana pilihannya? Apa yang mau dipilih dari sekian banyak nih? Apa yang mau dipilih kesepakatannya? Gitu, Kak. Kira-kira untuk memuat itu, memunculkan itu dalam kegiatan inti untuk materi senam, materi lompat jauh ini bagaimana? Bisa berikan pandangannya, silakan Kak. Ada Kak? Kak Fandi, silakan Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait voice, choice, dan ownership pada materi lompat jauh, kalau menurut saya, kalau untuk voice-nya mungkin siswa bisa diberikan pilihan. Materi lompat jauh itu kan ada 3 ya, lompat jauh gaya jongkok atau gaya menggantung gitulah kan. Ya, berjalan di udara, menggantung. Berjalan di udara dan menggantung. Nah, terkait choice-nya itu mungkin gitu kan. Jadi siswa itu diberi pilihan materi yang akan dipelajari itu kan tentang lompat jauh gaya menggantung gitu. Kami maunya Pak belajar tentang lompat jauh gaya menggantung. Gitu. Itu terkait choice-nya gitu ya. Kalau untuk voice, suaranya
Mungkin bisa diskusi di awal untuk siswa untuk menyuarakan pendapatnya, ya, yang kira-kira apa yang dianggap paling efektif untuk mereka memahami materi lompat jauh tersebut, gitu. Kemudian untuk satu lagi untuk ownership, kepemilikan, mungkin itu kalau dalam materi lompat jauh siswa diberikan kesempatan untuk menilai atau mengevaluasi pencapaian mereka itu berdasarkan rubrik yang sudah disepakati. Jadi penilaiannya itu seperti ini, dikasih guru rubriknya, jadi mereka pun dikasih kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian mereka, seperti itu Kak. Kalau menurut saya Kak, ya, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fandi. Apa yang disampaikan Kak Fandi itu diferensiasi bagian intertas Kak, karena dia antar tugas. Kenapa antar tugas? Yang pertama tugasnya lompat jauh gaya jongkok, yang kedua lompat jauh gaya berjalan di udara, yang ketiga lompat jauh gaya menggantung. Itu ada 3 tugas yang berbeda Kak. Nah, itu makanya disebutkan intertas. Jadi dikasih pilihan. Siswa dikasih pilihan dari 3 nih. Dari lompat jauh itu udah bisa dipilih 3. Ini 3 tugas Kak. 3 tugas yang berbeda nih. Tidak ada kaitannya. 3 tugas yang berbeda. Contohnya satu tadi gaya menggantung, yang kedua gaya berjalan di udara, yang ketiga gaya jongkok. Itu namanya intertas. Bisa Kakak pakai itu bisa juga Kakak pakai juga yang seperti ini. Intratas ini seperti ini Kak. Contohnya lompat. Pokok dari lompat jauh ini adalah lompat. Nah, kita mau latih lompat dia nih. Kita latih lompatnya, kita bikin lompatnya mungkin lompat yang pertama mungkin lompat di tempat. Yang kedua mungkin lompat berpindah tempat. Kemudian yang ketiga nanti bisa dengan lompat dengan rintangan. Kan ujungnya lompat juga sama lompat. Lompat dengan cuma beda tingkatannya saja. Lompat dengan di tempat, lompat berpindah tempat, lompat dengan rintangan misalkan. Nah, itu masuk tergolong pada intratas karena masih dalam tugas yang sama, hanya levelnya saja yang berbeda gitu. Gitu Kak, itu juga bisa. Apakah bisa dalam bentuk permainan? Bisa. Karena gini Kak, kita PJOK ini jangan kita bayangkan ketika materi kita ini adalah lompat jauh, maka yang kita bayangkan dia harus melompat, harus ada awalan lompat melayang, berjalan di udara, mendarat dan segala macamnya gitu kan. Kita bisa bikin permainan Kak, permainannya yang dasarnya dulu. Kan dasarnya tadi lompat. Lompatnya itu kita bikin permainan. Kita bikin di permainannya dulu Kak. Nah, biarkan dia bersama-sama, berkelompok bisa. Bikin ya permainan lompat. Itu tadi lompat, bisa kita pisahkan jadi 3 lompatnya. Lompat di tempat, lompat berpindah tempat, lompat dengan rintangan. Itu bisa divariasikan lebih banyak lagi. Bisa kita variasikan. Dari lompat kita bisa bikin permainan. Itu aja dulu. Makanya ada di tugasnya si Kak Fuad itu saya sampaikan coba dibalikkan aktivitasnya. Aktivitas 2-nya digantikan aktivitas 1, aktivitas 1 digantikan aktivitas 2. Karena gini yang disampaikan oleh Kak Fuad itu dia lempar lembing. Aktivitas pertamanya sudah menggunakan lembing. Cara memegang lembing, cara awalan, cara melempar, sikap akhir dari setelah melempar. Aktivitas keduanya mundur ke belakang. Aktivitas keduanya melempar menggunakan bola kasti, sasarannya bola basket, melempar bola kasti sasarannya ring misalkan supaya untuk sasaran. Nah, itu kan sebenarnya harus di awal gitu. Untuk awal dasarnya itu bisa dibikin permainan dulu, baru kemudian mendekati yang akhir. Akhirnya seperti yang sesungguhnya. Materi yang sesungguhnya, lempar lembing ya terakhirnya baru menggunakan lembing. Gitu, urutannya kira-kira seperti itu Kak. Nah, itu makanya saya sampaikan ke Kak Fuad sekaligus dengan Kak Fuad karena masih nyambung, mumpung masih menyambung dengan ininya. Itu makanya saya suruh. Cuma di aktivitas Kak Fuad nomor 2 di gambar terakhir itu ada kombinasi dari
dari awal sampai akhir melempar lebing itu mungkin gambarnya boleh diinikan nanti di apa namanya diceng-ceng gitu. Keterangannya boleh diceng-ceng gitu. Ada di aktivitas 2 tuh gambar terakhirnya sudah menggunakan ini. Bisa diganti ke diceng lagi itu nanti Kak. Jadi gitu kira-kira Kak Rian. Jadi bukan serta-merta materi kita lompat jauh ya kita langsung ke lapangan lompat. Karena baknya cuma satu, ya hanya bisa satu orang ganti-gantian. Kalau gitu banyak yang nunggu nanti Karian. Banyak yang nunggu waktunya. Jenuh anak-anak nih, menunggu lama. Jenuh dia, apalagi anak-anak SD. Jadi main-main ya di sana itu. Jadi sebelum masuk ke sana Karian, kita bikin permainan lompat dulu Karian. Yang mengarah pada lompat jauh kan permainan lompat. Permainan mengarah lompat jauh. Nah, kita bikin permainan-permainan yang mengarah pada lompat jauh, seperti lompat-lompat tadi misalkan, bikin permainan kecil dengan kompetensi, dengan kompetisi misalkan, terserah itu variasi kita guru-guru olahraga tuh. Kemudian baru step by step kita mulai mendekati pada intinya misalkan lompat jauhnya. Ketika sampai di materi inti lompat jauhnya nanti, karena memang baknya satu, memang harus satu. Apakah yang lain menonton? Kita kasih kesempatan kawan-kawan lainnya untuk tidak menonton keadaan. Kita kasih kesempatan kawan-kawan lainnya untuk memberikan observasi. Kita suruh dia observasi kawannya. Kamu kelompok 1, bagikan kelompok itu menjadi 4. Yang satu kelompok sebagai pelompat, satu kelompok dia pengobservasi ketika awalan, yang satu kelompok lagi, kelompok ketiganya bertugas untuk mengobservasi gaya ketika di udara. Kelompok terakhir suruh dia mengobservasi ketika dia mendarat. Jadi semuanya punya tugas, walaupun dia tidak bergerak. Walaupun yang bergerak cuma yang melompat, tapi semuanya dalam kondisi belajar, tidak menunggu giliran gitu. Itu yang dimaksud yang tidak menunggu giliran itu Kak Rian. Jadi kembali lagi Kak Rian, yang disampaikan oleh Kak Wandi sekali lagi itu intratas berbeda tugas. Berbeda tugas disebut dengan intratas boleh, atau dengan intratas seperti saya sampaikan tadi, kalau lompat satu lompat saja, lompat itu divariasikan. Itu boleh dilakukan. Itulah diferensiasi Kak Rian. Kemudian pilihan di sini kita bunyikan di RPP kita itu bahwa kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang dia inginkan itu seperti apa gitu. Ownership kepemilikan. Jadi kalau pembelajaran itu sudah melalui dia Kak, istilahnya idenya dari dia, suaranya kita rangkum, kita gunakan, pilihannya kita pakai, pembelajaran itu jadi milik dia Kak. Jadi dia bertanggung jawab dengan pembelajaran itu. Karena pembelajaran itu dia yang merancang dan dia pula yang memilih. Maka maka tumbuh rasa kepemilikan dia terhadap pembelajaran itu Kak. Itulah yang dimaksud, itulah yang diminta di dalam kurikulum ini Kak Rian. Begitu juga dengan materi Kak Kelas Maria sprint. Ketika masuk materi sprint, bukan langsung kita ajak anak-anak itu untuk sprint start dari sini lari 100 meter ke sana. Itu bisa kita lakukan terlebih dahulu dengan permainan-permainan yang lari sprint itu intinya apa? Kan lari kan. Nah, larinya itu yang kita asahkan dulu Kak. Lari kan gitu asah. Sambil mungkin bisa kita terapkan startnya di permainan. Di permainan itu kita mulai dari startnya dulu. Nah, ini bentuk permainan itu adalah keragaman perbendaharaan keilmuan kita lah terhadap permainan-permainan itu sebagai guru olahraga. Itu kita lah yang ini Kak, yang paham tuh. Gitu Kak Rian. Jadi sekali lagi Kak Rian, tidak serta-merta kita mengarah pada olahraganya, bukan kecabangannya, karena kita bukan olahraga. Kita lebih bagaimana anak berproses melakukan olahraga, bukan bagaimana cara anak bisa melakukan olahraga. Oke Kak, makasih Kak atas sarannya Kak. Oke, baik.
punya Kak Aryan sudah bisa diperbaiki. Silahkan dilihat lagi tuh Kak Aryan. Kakak-kakak yang lain silakan yang mau merefleksi, mungkin satu orang lagi karena waktu kita sudah mepet nih. Siapa Kak yang mau merefleksi satu orang lagi? Kak Selamat Haryadi, silakan. Kak, tanggal pembuatan itu maksudnya apa yang diubah nih Kak? Tanggal RPP Kakak. Jadi tanggalnya tanggal kapan Kak? Maksudnya gini, maksudnya Kakak buat ini di November kan? Di November karena ada yang buat juga di bulan Juli gitu. RPP-nya di bulan Juli ini. Bikinnya di bulan November aja Kak. Sesuai dengan bulan kita kerjakan. Bulan ini bulan November kan, Oke, nanti oke. dibuat bulan November. Tanggalnya Oh, gitu, disesuaikan gitu. saja. Oke. Oke, ada yang mau merefleksi? Oke Kak, saya Kak. Ya, Kak Fuad, silakan Kak Fuad. Oke Kak, tadi saya sudah berulang kali nih revisi sama Kak Emil. Rupanya baru nemu jawabannya tadi. Rupanya aktivitasnya terbalik Kak ya. Setelah saya lihat-lihat memang terbalik Kak. Untuk yang aktivitas yang 2 kemarin tuh Kak, itu kan ada yang sampai G tuh Kak. Jadi itu kalau dihapus satu tak masalah Kak ya. Karena itu susah juga cari gambarnya yang mana. Boleh Kak? Boleh. Itu kan RPP itu kan milik Kakak. Kakak boleh rombak. Mau Kakak hapus semua pun tak masalah. Terbit nanti Kak. Ini Kak untuk saran lagi Kak, kira-kira untuk autentik tuh gimana Kak? Itu kurang nggak paham tadi Kak. Asesmen otentik, siapa yang bisa ngasih pemahaman apa asesmen otentik? Siapa kira-kira ingat asesmen otentik seperti apa? Karena ada rekan-rekan yang mengirimkan RPP-nya tanpa ini asesmen otentik. Sementara kita meminta untuk ditampilkan asesmen otentik karena kita belajar itu kan, di PKK kita belajar itu, maka diminta untuk bukti karya RPP-nya harus menampilkan itu gitu. Walaupun di kelas lain kalau kakak tanya mungkin kami tak ada pakai otentik, diterima juga. Itu tergantung pasien masing-masing Kak. Tapi khusus saya bisa mungkin sedetail mungkin saya ini kan saya periksa supaya kakak itu bisa betul-betul siap tempur di PMM bisa dipakai oleh semua orang. Ini Sesuai pengetahuan saya, sesuai pemahaman saya. Bukan berarti apa yang saya koreksi, apa yang sudah saya validasi itulah yang paling benar, tidak Kak. Saya pun masih banyak pening-pening juga nih. Makanya belajar-belajar juga di jadi fasil ini belajar-belajar juga. Maka minta pendapat dari kakak, sharing-sharing, refleksi segala macam nih. Itulah fungsinya Kak. Menambah ilmu, sama-sama menambah ilmu kita. Silakan Kak, bagaimana penilaian otentik itu Kak? Asesmen otentik. Yang masih ingat? Oke Kak, nanti untuk bukti karya saya revisi. Tapi itu masih salah saya kira, belum saya balikkan yang namanya aktivitasnya. Nanti tolong dia dulu kayak di tadi udah dikirim. Udah kirim lagi tapi salah lagi tuh dengan setelah ini sangat setelah ini nanti langsung saya ubah, saya simpan balik. Nanti bisa buat langsung ubah biar malamnya juga bisa terbit. siap. Jadi besok kakak bisa langsung share di BK3 berbagi refleksi di LMS. Sudah selesai tugas saya Pak. Tinggal nunggu pengumuman lagi. Siap, untuk autentik lain. Ya, autentik. Siapa Kak? Bisa Kak? Yang berbagi pemahaman tentang bagaimana nih menerapkan autentik nih gitu. Penilaian autentik nih. Penilaian dalam bentuk nyata. Siapa Kak? Ada? Kak Nurlia?
Kak Irmaneti, Kak Lasmaria, Kak Safrizal, Kak Irmaneti, silakan. Gini Kak, kemarin saya sudah ada juga pernah mengirimkan contoh penilaian itu asesmen yang otentik itu dalam RPP, tak salah saya tentang permainan kasti itu Kak. Nah, jadi kira-kira yang itu maksudnya yang isi asesmen itu yang awal berkembang, layak, cakap, mahir, yang itu maksudnya Kak. Iya Kak. Nah, terus yang komponennya itu kan ada yang itu yang teknik dasar. Kalau misalnya seperti saya kan ngambil tentang atletik kan. Nah, jadi tentu dalam komponennya berisi tentang teknik dasar, kerjasama, kemudian tanggung jawab. Maksudnya yang itu ya, yang penilaian otentik itu. Iya Kak. Soalnya itu yang saya buat, tapi belum saya ini lagi Kak, belum diupload lagi kan. Iya Kak Irmaneti belum ini. Rencana malam ini kan kalau siap nanti. Nah, jadi itulah yang otentik yang saya ragu itu yang komponennya yang berisi awal berkembang, layak, cakap, yang mahir gitu Kak. Maksudnya. Ya, jadi untuk menerapkan asesmen otentik itu bagaimana kira-kira? Nah, kalau macam saya kan misalnya waktu dalam pelajaran atletik itu kan, anak-anak kan pertama latihannya dulu di latihan STAR. Kita kan boleh tuh mengasih pilihan kepada anak-anak yang seperti Kak Emil jelaskan kemarin kan. Misalnya awal STAR, lari, kemudian finish. Nah, jadi per kelompok itu masing-masing kan melakukan gerakan tersebut sesuai dengan pilihan masing-masing kelompok. Kemudian yang penilaian otentik itu maksudnya penilaian yang nyata itu kita lihat waktu mengadakan lomba lari. Gitu ya Kak, maksudnya gitu. Nah, jadi yang saya nilai yang penilaian otentik itu waktu permainan lomba lari yang nyata melakukan gerakannya itu. Bisa nggak dia melakukan gerakan waktu lomba lari, masuk ke dalam gerakan itu ada startnya, larinya, kemudian ada finishnya. Kalau pendapat saya seperti itu Kak, kalau penilaian otentik itu. Iya. Jadi kan penilaian otentik ini kan kalau keterampilannya kan gini Kak. Gerakan misalkan materinya basket. Misalkan materi basket, ya kan? Dribbling misalkan. Bagaimana cara kita menilai otentik dribbling? Otentik dribbling. Sekarang gerakan dribbling itu sebenarnya tempatnya di mana? Kan dalam permainan basket Kak. Nah, jadi kita buat permainan terserah mau permainan sederhana, modifikasi terserah. Karena kita PJOK tentu modifikasi kan Kak. Bikin permainan modifikasi. Kan suruh anak main basket. Nah, ketika anak main basket itu kita sebagai observernya Kak mengamati bagaimana dribbling dia. Karena begini Kak, kalau anak kita suruh dribble, kalau dulu kan tuntutan kurikulum dulu kan begitu Kak. Anak kita suruh dribble, ayo dribble masing-masing, individu misalkan. Nah kita duduk di bangku kita nilai itu, bagaimana tekniknya, perkenaan bola pada tangan, cara memantulkannya, pandangannya, posisi tubuhnya bagaimana kan gitu deh. Sampai batas waktu ditentukan, oke stop, ganti orang kedua kan gitu tuh. Nah yang otentiknya minta sekarang ini tidak begitu Kak. Otentik ini minta sekarang ini gerakan basket, gerakan dribbling itu sebenarnya letaknya di mana? Di dalam permainan kan, di dalam permainan basket kan. Maka dibikin dalam permainan, ketika dia main basket, kita yang observasi gerakan dribblingnya. Nah, karena begini Kak, orang yang dribble individu di tempat seperti penilaian yang dulu yang kita contohkan tadi Kak, penilaian yang pertama tadi kita dribbling di tempat individu sendiri, berbeda dengan ketika kita menilai ketika anak mendribbling bola ketika dalam bermain. Bola voli gitu juga, kita passing bawah bola voli sendiri individu, itu kontrolnya sangat bagus Kak, tak mati-mati bola tuh, tak jatuh-jatuh bola tuh Kak. Tapi ketika kita suruh dia main Kak, ketika dia menerima bola dari lawan, ada bolanya lari melenceng ke kiri, ke kanan gitu kan. Nah inilah yang diminta Kak. Artinya begini, bagaimana penerapan gerakan itu bisa diterapkan betul-betul di gerakan yang nyatanya Kak, di aktivitas yang nyatanya gitu. Ketika dia main bola basket, dribbling dia betul-betul
betul-betul mahir tidak? Kita buktikan dalam permainan, Kak. Karena di dalam permainan itu ada lawannya. Dia harus melewati lawannya. Lawannya akan merebut bola dia. Dia harus menyembunyikan bolanya, gitu kan? Dia harus bergerak cepat, harus lincah. Ada tantangan-tantangannya. Nah, itu yang kita nilai, Kak. Gitu juga dengan bola voli. Bola voli bagaimana dia passing. Kadang-kadang orang pihak dari lawan memberi bola umpan pendek. Bagaimana bisa nak dia kejar bola itu untuk mendapatkan passing dengan kontrol yang baik. Kalau bolanya jauh ke belakang, bisa pula dia mundur ke belakang. Kalau samping ke kiri ke kanan, bisa nak dia merebut bolanya. Ketika bolanya keras, bisa dia kontrol dengan baik dengan passing bawah. Nah, itu yang kita nilai, Kak. Di aktivitas yang nyatanya, bukan di individu melakukan gerakan voli passing bawah itu, Kak. Nah, itulah maksud dengan otentik itu, Kak. Jadi otentik di sini, Kak, bukan hanya guru yang menilai, tapi kita juga bisa melibatkan, kan tadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik ini artinya ada pelibatan peserta didik di dalam pembelajaran itu. Contoh pelibatan peserta didik apa? Menilai antar teman. Penilaian antar teman itu adalah pelibatan peserta didik, Kak. Jadi otentik itu juga, penilaian otentik itu juga termasuk penilaian antar teman. Kita bikin kita bikin formatnya yang sudah di print out. Kita kasih ke anak. Ini anak, kamu observasi teman kamu yang melakukan dribble, yang teman kamu yang melakukan passing, chest pass misalnya. Kamu juga nilai kawan kamu. Nah, penilaian diri juga sama, project sama juga, Kak. Project itu juga otentik. Nah, nanti Kakak bisa buka lagi lebih jelasnya, bisa buka lagi Kak Fuad bisa buka lagi di modul itu, Kak. Bagian modul berapa itu yang otentik itu. Ada project, itu bagian dari otentik. Penilaian diri antar teman, observasi dari guru, itu adalah bagian dari otentik. Itu begitu, Kak Rian, Kak Fuad. Maksudnya, Kak, kalau misalnya dalam atletik macam mana tuh, Kak, caranya penilaian Oke, itu? kalau dalam atletik, nah ini kan seringkali kan yang bermasalah ini kan olahraga materi-materi yang bukan permainan seperti atletik, bela diri, lompat jauh, atletik lompat jauh kan, apalagi kebugaran jasmani, itu kan bukan materi permainan, Kak. Jadi bagaimana kalau dengan materi yang bukan permainan ini, contohnya lari. Lari tadi, Kak? Ya, contohnya lari tadi. Ya, lari. Nah, begini, Kak. Kalau proses belajarnya kita sudah paham tadi kan, Kak? Kita bisa mulai dengan permainan kecil dulu tentang lari-lari, yang mengarah pada lari sprint gitu kan. Ini kalau proses pembelajarannya. Kita bikinlah intertas boleh, intratas boleh, gitu kan? Sesuai dengan voice choice ownership-nya. Itu sudah kita bahas tadi. Sekarang kita bahas tentang otentiknya nih. Bagaimana otentiknya dalam sprint. Nah, begini, Kak. Ketika anak kita suruh lari, kita bagi kelompok. Kita bagi ada kelompok. Kita bagi kalau sprint itu misalkan kita bagi anak itu 1, 2, 3, 4 kelompok, Kak. Satu kelompok sebagai pelari. Atletnya pelari. Satu kelompok yang kedua sebagai observasi, penilaian antar teman khusus teknik STAR. Kelompok ketiga observasi antar teman juga, Kak, khusus di proses larinya, Kak. Bagaimana condong badannya, pandangan matanya, ayunan tangannya, perkenaan telapak kaki pada lantai ketika berlari, gitu kan? Itu khusus yang kelompok 3. Kelompok 4-nya observasi juga antar teman, penilaian antar teman khusus di area finish. Betul nggak dia masuk gaya finish yang menggunakan salah satu 3 gaya? Apakah menggunakan dada yang dibusungkan ke depan atau menggunakan salah satu bahu dimajukan ke depan? Ada nggak salah satu dari 3 itu dilakukan oleh siswa? Itu tugas kelompok 4. Nah, artinya begini, Kak. Artinya ketika satu orang melakukan lari atau kelompok satu orang melakukan lari, semuanya terlibat dalam proses pembelajaran. Tak ada yang menunggu giliran. Walaupun orang yang observasi ini tidak gerak, Kak. Dia diam di tempat, mungkin pegang pena, pegang kertas. Dia diam di tempat. Tapi diam di tempatnya dalam proses belajar, Kak. Apa proses belajarnya? Mengamati. Nah, itu dia, Kak. Itulah yang diminta bahwa di dalam proses pembelajaran PJOK ini tidak ada yang pasif, tidak ada yang tidak belajar. Semuanya harus belajar. Sekalipun dia diam, tapi dia belajar dalam diam. Contohnya tadi mengobservasi. Gitu, Kak, kira-kira salah
salah satu contoh untuk materi lari. Nah, ya, Mungkin Kak. ada tambahan dari kawan-kawan dan kakak lain, silakan Kak. Kalian mungkin. Saya kan nambah Kak. Saya ada saya berdasarkan pengalaman saya lah Kak, penilaian antar teman nih pernah kok saya buatkan kepada anak-anak per kelompok. Cuma anak-anak ni kan dia mengasuh teman dia kasih nilai dia tak elok. Pasti dibuat dia teman dia tak elok Kak. Ini kadang saya tak faham kadang kan. Anak-anak ni mungkin memang gerakan yang salah, nilai sama teman dia salah, tapi dia malah ada niat nak membalas sama kawan dia. Walaupun kawan dia betul tetap dibikin dia salah. Ini kadang saya ni heran kan kadang anak-anak ni dikasih kegiatan untuk penilaian teman, tapi dia bukan melakukan dengan secara sportif, malah dia membalas apa yang dibuat teman dia kepada dia. Itu kadang saya pun kadang Kak bingung juga lah Kak. Solusi tu macam Saya mana? mengalami juga kan. Ya, okey. Kasus Kak Rian ya. Kasus itu. Okey. Dari kasus Kak Rian tadi kira-kira apa ni Kak? Jadi gini kan Kak, anak-anak ni kan disuruh melakukan kegiatan Kak, olahraga 2 jam. Untuk ukuran anak SD tu kadang setengah jam tu mungkin dia fokus tu dah apa tu dah Kak. Walaupun kadang materi permain pun kadang tetap juga dia kan mengganggu kawan dia, yang berbual kadang, yang dia malas-malasan kadang. Jadi saya pun kadang dah sedemikian rupa Pak coba kan Kak dengan berbagai macam strategi. Saya pun kadang bingung Kak. Anak-anak ni kan kadang sifatnya suka main-main dia, awak ajak main dia kadang ada tiba dia bosan, ajak main lain lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran tu Kak. Tetap juga ada masa dia bosan dia Kak. Jadi itulah yang tadi saya bilang tu Kak, penilaian antar teman itu ada niat-niat untuk membalas pada apa yang dia Baik, kita tangkap kalian. Jadi Kak Rian ini kalau antar teman nih, jadi misalnya gini, balas dendam. Oh, dia kasih nilai aku 5, nengoklah kau, dia kasih kau nilai 4 nanti kan gitu istilahnya kan. Nah, sekarang kira-kira Kakak, saya lempar ke Kakak nih untuk mengatasi kasus ini macam mana? Singkat, padat. Karena waktu kita sudah lewat. Matikan mic Kak Rian. Singkat padat Kak, siapa Kak yang bisa berbagi apa namanya nih? Berbagi inspirasi. Nah, itu dia. Ada? Oke, baik Kak Rian. Terkait apa yang sampai Kak Dian tadi menilai dia balas dendam gitu kan. Sebenarnya Kak, penilaian antar teman nih ada yang lebih apa namanya nih? Ada yang lebih ada yang lebih utama Kak dari hasil angkanya Kak, hasil penilaiannya. Ada yang lebih utama daripada itu. Apa itu? Karakternya Kak. Karakter anak itu, kejujurannya, tanggung jawabnya, bagaimana? Tanggung jawab dia memberi nilai 5 ini seperti apa? Apa tanggung jawab dia memberi nilai 5? Kenapa dia bisa kasih nilai 5? Ada tanggung jawabnya. Apa lagi nih? Mengapa dia kasih nilai tinggi? Ada tanggung jawab. Ya kan karakter. Dia jujur. Dia harus jujur, itu karakter. Jadi gini Kak Rian, ada lebih penting dari sebuah angka dari penilaian observasi, penilaian antar teman nih, itu tadi karakter, menanamkan karakter anak. Jadi di dalam ini kita sebenarnya menanamkan karakter anak Kak Rian. Nah, kita menanamkan karakter. Memang begitu Kak Rian. Bukan anak SD aja semua tuh, termasuk kita. Contoh kami dulu ada disuruh umpan balik bersama rekan. Jadi kawan dia dikasih nilai 2 semua Kak, mengamuk dia Kak. Di WA-nya balik itu. Dia ngadu lah dengan saya kan, wah awak dikasih nilai 2. Mengamuk lah di WA, tak puas di WA, di mana salah saya, apa masalah saya kasih 2 nilai.
Akhirnya kawan tuh berubah pikiran, kasih lagi 10 nilai 9 kan, ganti lagi. Jadi Kak, ada yang lebih penting dari sebuah angka, tapi kita belajar karakter anak. Bagaimana ketika anak kita suruh dia menilai antar teman, di sana tertanam, muncul, atau kita kembangkan, kita tanamkan karakter anak itu. Apa karakternya? Jujur. Apa karakter anaknya? Tanggung jawab. Tanggung jawab memberi nilai. Jujur dalam memberi nilai. Kemudian itu yang pertama Kak. Yang kedua, untuk mengatasi hal ini Kak, kita bikin rubriknya sejelas mungkin, sedetail mungkin. Jadi di sana dia tidak mengambang menulisnya Kak. Jadi dia hanya checklist saja. Kita memang rumit kita Kak. Kita harus mengerjakan banyak. Misalkan bagaimana teknik startnya. Jangan kita bagaimana teknik startnya. Jawabannya kita kosongkan aja. Jawaban yang kita kosongkan ini apa namanya? Ini jawabannya kalau istilah apa namanya nih, jawabannya tidak pasti, bisa mengambang, bisa melenceng segala macam. Jadi kita ciptakan jawaban-jawaban yang pasti. Kita bikin rubriknya berangka-angka gitu kan. Misalkan angka kalau 1 bagaimana, kalau 2 dia bagaimana, kalau 3 dia bagaimana, kalau 4 dia bagaimana gitu misalkan. Jadi dia tinggal checklist sesuai itu. Sekali lagi Kak Rian, utama di sini karena kita kan bukan hanya menilai nilai yang kita ambil itu kan bukan nilai antara teman. Nanti dia menilai diri dia sendiri, bahkan guru juga ikut melakukan observasi. Tapi sekali lagi Kak Rian, penilaian antar teman ini di mana di dalamnya kita tanamkan bagaimana kita tumbuhkan karakter anak tadi. Untuk bagaimana anak bisa jujur, berat memang itu Kak Rian. Termasuk tadi yang dibilang main-main dalam apa Kak Rian? Dalam observasi. Ada yang Kak Rian bilang main-main apa tadi? Main-main Kak dalam apa? Dalam melakukan pengamatan kan Kak. Tidak serius dia Kak. Ketika saya kasih kegiatan permainan, ada saatnya dia bosan kan. Ganti dengan permainan lain, begitu juga Kak. Anak ini kan paling lama dia bertahan 30 menit tuh udah mantap tuh dah Kak. Betul. Jadi itu Kak Rian, di modul yang lalu kita kan sudah bahas itu Kak Rian. Di materi apa itu saya pun lupa itu. Bagaimana cara kita mendapatkan perhatian siswa itu, materi mana tuh mendapatkan perhatian siswa itu kan. Fungsinya apa? Supaya anak itu tidak jenuh. Karena memang di usia anak SD ini memang mudah sekali dia jenuh Kak. Jadi kalau lambat aja kita memberikan instruksi gerak, ada yang mulai jenuh tuh, main-main tuh. Kalau anak SMA lain lagi dia. Jenuh dia dari porsi yang lain lagi. Dia tidak main-main Kak, dia tetap memperhatikan kita. Posisi dia, mata dia tetap memperhatikannya, tapi pikirannya tidak di pembelajaran kita, entah kemana-mana pikirannya. Itu bedanya dengan anak kecil. Kalau anak kecil, dalam waktu sekejap, belum ada perintah, kita masih banyak ngoceh, masih banyak informasi kita sampaikan, dia udah main-main tuh. Inilah pentingnya strategi pembelajaran penjas itu Kak, untuk guru PJOK. Bagaimana strategi pembelajaran penjas agar mendapatkan perhatian siswa itu kan sudah kita masuk di materi berapa itu strategi dalam mengajar itu kan, mendapatkan perhatian siswa. Itu larinya ke sana Kak Aryan. Mungkin kakak-kakaknya lain ada yang ingin berbagi apa namanya nih, pemahaman, silakan Kak. Sebelum kita akhiri ini. Kira-kira bagaimana Kak Rian? Jadi kira-kira supaya anak-anak itu tidak dalam melakukan penilaian antar teman, bagaimana supaya anak-anak itu tidak balas dendam? Mungkin salah satu contoh, hasil penilaiannya jangan diinikan dulu, jangan dipaparkan dulu sebelum dikumpulkan jadi satu di akhir misalkan. Nah, jangan kumpulkan ke Bapak. Jadi nanti di akhir baru kita observasi, baru kita refleksi sama-sama, gitu. Evaluasi sama-sama. Mungkin salah satu upayanya bisa seperti itu gitu, Kak Dian. Karena kalau bisa dilihat langsung oleh pelaku larinya, nampaknya nilainya kan 7 aku dibuat orangnya. Tengoklah, kasih dia pula 5 nanti kan. Begitu Kak Rian.
Baik kakak-kakak, ada mungkin waktu kita sudah lewat nih Kak. Mungkin saya rangkum saja untuk modul, karena memang dari semua peserta yang mengupload tugas memilih RPP atau modul ajar. Untuk tujuan pembelajarannya saya lihat belum sepenuhnya menerapkan ABCD, audience, behavior, condition, degree. Itu rata-rata belum menerapkan secara utuh ABCD-nya, gitu kan? Walaupun sebenarnya ini tidak hal yang wajib, hal yang harus, tapi sebenarnya ABCD memudahkan kita Kak untuk melakukan penilaian atau proses pembelajaran ke depannya gitu. Karena jelas kalau ada unsur ABC ini jelas Kak. Siapa audiensnya, peserta didik, ya kan? Apa yang harus dilakukannya? Mempraktekkan atau mempresentasikan. Kemudian kondisinya seperti apa? Dia berpasangan kah atau bagaimana kan? Degree ini apa nih targetnya nih? Kalau dalam tolak peluru mungkin jarak. Kalau dalam gerakan senam lantai mungkin dengan indah, dengan apa? Itu kan memudahkan kita untuk merancang pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya. Itu sekali lagi itu tidak hal yang harus, tapi alangkah baiknya itu juga diterapkan karena memang kita sudah belajar itu di PKG BJOK ini Kak. Kemudian peralatan yang dipakai itu harus disebutkan semuanya di dalam komponen sarana prasarana. Ketika kita bikin permainan ada bola kastinya, padahal materi kita bukan bola kasti, tapi kita di dalam permainan menggunakan bola kasti dalam pembelajarannya. Menggunakan bola kasti, menggunakan bola voli. Nah, peralatan-peralatan itu dimasukkan ke dalam. Karena sekali lagi Kak, RPP yang kita buat kita anggap sebagai bahan yang apabila kita tidak hadir dipakai oleh guru lain. Dilihatnya RPP kita bisa dia praktekkan dengan melihat RPP kita. Itulah yang diharapkan Kak. Nah, makanya kita minta sejelas mungkin. Jadi kalau jelas itu sediakan bola voli, sediakan bola kasti ya kan jelas tuh harus sediakan ini gitu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah kita singgung, ya, memuat voice, choice, dan ownership, yaitu berpusat pada peserta didik. Lagi-lagi berpusat pada peserta didik ini ada keterlibatan peserta didik di dalamnya. Ada ekstensi di dalam pembelajaran Kak. Pembelajaran itu ekstensi ini dimulai dari tahapan-tahapan yang mudah dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan. Yang sederhana dulu. Misalkan sederhana tadi seperti yang saya sampaikan di pembelajaran Kak Fuad tadi. Sasaran, biar dia tepat sasaran, lempar sasaran dulu pakai bola kasti dulu misalkan. Ya kan? Baru menggunakan lembingnya gitu. Kemudian adanya penghalusan. Kita perbaiki gerakan-gerakan anak itu yang bila dipandang bila kita pandang harus butuh perbaikan. Tapi strateginya seperti ini Kak. Ketika anak melakukan passing bawah misalkan, dia melakukan passing bawah. Ketika passing bawah sikunya bengkok. Usahakan kita jangan langsung umpan balik ke anak seperti ini. Coba lurus, jangan dibengkokkan, luruskan. Coba kita kasih dia pertanyaan, biar dia sendiri yang jawab. Kita kasih pernyataannya biar dia sendiri jawabnya. Misalkan gini Kak. Ketika dia melakukan passing bawah, sikunya bengkok. Nak, coba kamu lakukan sekali lagi passing bawah. Nah, lihat hasil bolanya kemana. Ketika kamu passing dengan bengkok ini, tangan kamu bengkok seperti ini, kalau tangan kamu sikut ditekuk seperti ini, lihat hasil passingnya seperti apa. Coba sekarang kamu luruskan passingnya ke tangan kamu, jangan dibengkokkan ketika passing. Coba lihat hasilnya. Dipraktikkan sekali lagi dia. Ada tidak perbedaan? Nah, dia udah mulai berpikir, mulai belajar, mulai berpikir. Jadi kita ajak dia sendiri yang mencari jawabannya gitu. Jadi bukan jawaban itu datangnya dari kita kasih umpannya saja Kak. Kita kasih stimulusnya saja, dia sendiri yang menjawab. Oh iya Pak, kalau diluruskan ini lebih ini lagi. Bolanya ke depan bukan ke belakang misalkan gitu kan. Misalkan kaki, kalau kamu passing bawah, kamu tidak ada mainkan gerakan lututnya. Coba kamu mainkan gerakan lututnya. Apa perbedaan dengan tadi? Oh, mungkin Kak hasil passingnya lebih bertenaga gitu. Bolanya lebih jauh gitu. Nah, jadi dia menjawab sendiri masalah yang ada pada gerakannya gitu. Jadi kita ajak dia belajar, dia sendiri yang mencari jawabannya.
Itu cara kira-kira bisa kita terapkan strategi penghalusan ya Kak. Baik Kakak-kakak, di akhir ini nanti sekali lagi saya minta kakak-kakak semua, karena kita berakhir di tanggal 29, karena tanggal 30 kita sudah penutupan, di tanggal 29 itu sudah berakhir semua Kak. Kalau kakak kumpul di tanggal 29, kalau tanggal 28, khawatirnya ketika direvisi kakak tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan. Makanya saya sampaikan kemarin, diusahakan sebelum tatap maya kita yang ke-19 ini, kakak-kakak semua sudah mengumpulkan, agar yang kita refleksikan, yang direfleksikan hari ini, bisa diperbaiki di hari besok. Gitu maksudnya Kak. Jadi kakak-kakak besok sudah tanggal 27, diusahakanlah tanggal 27 itu sudah di-upload semua Kak. Agar ketika di-upload bisa diperbaiki jika memungkinkan nanti harus diperbaiki di tanggal 28 masih bisa ada waktu. Karena kami tadi sudah rapat prapleno, itu sudah menyinggung juga masalah kelulusan ini Kak. Kalau kita di absensi kita aman, kalau di absensi kita aman. Di kelas lain banyak bermasalah di absensi, kalau kita ada aman. Cuma kita bermasalah di tugas Kak. Kalau di kelas lain itu di tugas tak ada masalah. Di kelas kita di tugas ada hambatan. Nah inilah kakak-kakak yang kiranya belum mengumpulkan tugas, mohon dicek sekali lagi Kak. Jangan karena tugas ini kakak terhambat mendapatkan sertifikat PKG ini Kak. Saya rasa sayang rasanya kita sudah habiskan waktu 3 bulan sebelumnya untuk berpikir, menguras tenaga, biaya dan segala macam. Tapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan selembar sertifikat menandakan kita bahwa selesai dari PKG ini Kak. Sekali lagi kakak tetap semangat, kakak-kakak yang lain silakan saling membantu kawan-kawan yang butuh motivasi segala macam. Mari kita sama-sama bantu agar kita semua 14 orang ini bisa lulus dengan hasil yang baik. Saya berharap kakak-kakak semua lulus, tapi semua ini juga terpulang pada kakak-kakak sekalian. Sekali lagi terpulang pada kakak-kakak sekalian. Gitu aja Kak. Untuk terakhir, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya ingatkan lagi Kak, untuk bukti karya ini kakak harus selalu cek di LMS Kak statusnya. Kalau statusnya perbaikan, silakan kakak segera perbaiki agar saya cepat memvalidasinya, cepat saya umpan baliknya gitu. Ketika sudah divalidasi, harap kakak segera berbagi. Kakak buka di PMM di bagian apa itu? Di PMM bagian bukti karya ya, ambil bukti karya yang sudah terupload tadi, ambil bukti karya di sana, kakak bagikan di BK3 ini Kak, di berbagi bukti karya, kakak bagikan di sana agar kakak-kakak yang lainnya bisa melihat hasil karya kakak. Di sini kita berdiskusi secara online, bisa kita komentar hasil karya kita Kak. Nah inilah sampai di BK4 inilah kegiatan kita terakhir. Kemudian nanti kakak akan melakukan penilaian. Ada penilaian di sana Kak. Untuk kakak-kakak ada penilaian fasilitator. Penilaiannya ada di bagian ini nanti Kak, di bagian samping, di menu-menu samping ini Kak ada penilaian di sana. Mungkin saya bisa cek di sini. Mana ini? Kuesioner. Nah, di bagian kuesioner ini Kak. Ini bisa saya buka. Oke, ini kuesioner. Untuk kuesioner laporan sesi tatap muka, ini sudah selesai. Ini umpan balik saya terhadap kakak ketika tatap muka kemarin. Ini sudah saya isi. Ini belum saya isi tentang tatap muka karena tatap muka kita belum selesai.
Ini di kondisi tanggal 29 sampai tanggal 2. Nanti kakak boleh cek di kuesioner kakak di tanggal berapa mulainya. Apakah sama dengan ini? Kakak nanti boleh cek. Itu kerja kakak, aktivitas kakak selanjutnya di LMS. Sekali lagi kakak, selalulah buka LMS sampai betul-betul PKG ini berakhir. Tadi Kak Selamat ketik tombol resen, ada apa Kak Selamat? Sudah kakak jelaskan kak. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan Kak sebelum kita tutup? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kakak-kakak atas segala perhatian. Ini adalah tatap maya kita terakhir. Kita tidak akan jumpa lagi di tatap maya, Kak. Karena program ini telah berakhir di tatap maya yang ke-19. Walau begitu, kita masih ada kerja di LMS tentang bukti karya, masih ada kerja. Sekali lagi kakak-kakak, mari kita selesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Kak. Sebagai peserta, mari kita selesaikan agar kita juga selesai dengan hasil yang baik. Kakak-kakak, saya mohon maaf apabila mulai dari materi, mulai dari tatap maya pertama hingga ke-19 ini, ada penyampaian yang mungkin tak sedap didengar, perbuatan atau sikap tingkah laku ketika tatap muka yang tak berkenan juga di hati kakak atau menyinggung perasaan, atau apa yang saya sampaikan ini tidak dapat memuaskan kakak, atau apa yang saya jelaskan tidak betul-betul membuat kakak menjadi jelas. Ini saya mohon maaf, ini adalah kelemahan saya kakak-kakak, ini adalah kekurangan saya. Karena saya juga berdiri di sini bukan sebagai yang terbaik, yang paling tahu. Saya berdiri di sini juga sama-sama belajar seperti kakak, berbagi pengalaman, sharing dengan kakak. Sekali lagi kakak, apa yang saya sampaikan itulah hasil pemahaman saya kakak. Jika kakak-kakak memperoleh pemahaman yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, yang tentunya lebih baik, tentunya lebih benar, maka apa yang saya sampaikan yang barangkali menyimpang dan segala macam, saya mohon maaf, boleh diabaikan saja Kak. Sekali lagi kakak-kakak, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Sampai 19 tatap maya kita hadir semua, ini sangat luar biasa apresiasi saya pada kakak-kakak semua. Ini terima kasih sekali lagi Kak. Kita akan ketemu lagi di tatap muka di jalanan itu Kak. Bukan di PKG tapi di jalanan. Kita ketemu lagi. Oke, baik itu aja Kak. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf lahir dan batin atas semua kekurangan, silap dan salah saya Kak. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Apa yang kurang dari saya itulah kelemahan saya Kak. Kak Fandi, ada yang mau ingin disampaikan? Silakan Kak. Yuk Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, sebelum diakhiri kegiatan ini, ya, ini untuk kakak fasilitator kita, Kak Emil, saya mewakili rekan-rekan, ya, sebelum kegiatan ini diakhiri, ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu yang kakak berikan kepada kami. Mudah-mudahan segala macam ilmu, pengalaman, dan inspirasi kakak yang kakak berikan kepada kami semua ini dapat bermanfaat untuk kami semua dan dapat mengembangkan profesionalisme kami sebagai guru PJOK. Kemudian kepada kakak-kakak yang lain beserta PKG PJOK, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian
Tidak lupa juga kami mengucapkan mohon maaf juga kepada kakak fasilitator kami apabila kami selama ini, selama tatap maya atau waktu tatap muka kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak. Kami mengucapkan mohon maaf. Mungkin itu saja mewakili rekan-rekan dari saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fandi. Terima kasih Kak Fandi. Saya juga mohon maaf lahir dan batin nih pada kakak-kakak semua. Kakak-kakak, untuk terakhir saya ngajak kakak-kakak semua. Sebenarnya gini Kak, saya ini bukan guru PJK hebat sebenarnya Kak. Saya juga sekarang belajar untuk menjadi guru PJK yang sebenarnya gitu kan. Saya juga belajar. Dan ini ketika saya menjadi fasil ini menjadi bumerang bagi saya sendiri bahwa saya menyampaikan materi kepada orang lain, masa saya sendiri tidak menerapkan itu. Nah, itu jadi bumerang bagi saya. Mudah-mudahan dengan menjadi fasil ini saya menjadi lebih baik cara mengajar saya gitu Kak. Kemudian kepada kakak-kakak semua, kita adalah peserta PKG Kak, artinya kita sudah dididik selama 3 bulan. Bukan dididik oleh saya Kak, saya semuanya sebagai fasilitator. Tapi dididik oleh modul-modul gitu maksudnya. Karena kakak yang belajar sendiri dengan modul kan Kak. Jadi kita sudah dididik oleh modul Kak. Jadi beri banyak pengetahuan di modul kita itu Kak. Maka saya berharap kita ini adalah agen perubahan Kak di Kecamatan Bukit Batu. Keluar kita dari PKG ini mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan terhadap proses pembelajaran penjas Kak. Yang kalau dulunya seperti ini, kira-kira hari ini ketika kita keluar dari PKG ini sudah meningkat Kak. Meningkat selangkah demi selangkah. Semuanya ada di tangan kita kakak-kakak semua. Saya berharap kakak-kakak sekalian membawa nama baik PKG ini dalam menerapkan pembelajaran PJOK di lapangan, sehingga orang-orang yang hari ini belum masuk PKG terinspirasi, termotivasi untuk melakukan PKG karena dampak hasilnya terlihat oleh apa yang sudah kakak kerjakan di sekolah masing-masing. Itulah harapan saya Kak. Sekali lagi, tak bosan-bosan saya sampaikan, mari kita kembalikan wibawa kita sebagai guru olahraga Kak. Selama ini mungkin kita guru olahraga dipandang sebelah mata, mari kita tugas kita sama-sama kita kembalikan wibawa itu, kita sama ratakan bahwa penjas itu sama pentingnya dengan mata pelajaran eksak. Terima kasih atas segala perhatian kakak. Sekali lagi mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Untuk akhiri doa ini saya minta kesediaan Kak Fandi, ketua kelas. Akhiri doa, silakan Kak Fandi. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya juga marilah kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah untuk orang tua dari teman kita Kak Yusman yang telah berpulang ke Rangkapura siang tadi. Al-Fatihah. Baik, doa untuk mengakhiri kegiatan ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make. Oke. Terima kasih Kak Fandi. Berakhir doa tadi, maka berakhirlah tatap maya kita di PKG ini kakak-kakak. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.